yang tafsir. Karena saya mau tanya Pak Ampi, yang menggerakkan Pak Ampi hidup itu apa? Roh, tadi saya sudah jawab. Ya, roh daripada sang kuasa ya, daripada Allah itu sendiri. Kalau Pak Ampi punya statement bahwa roh itu adalah suatu pribadi, berarti dalam diri Pak Ampi sudah ada dua pribadi. Saya roh itu adalah kekuatan mana? Kau belum jawab saya, kau bertanya terus. Loh, tadi saya kan sudah katakan. Loh, kalau tadi itu yang di Matius berapa itu yang sudah diberitahu? Itu roh ditaruh di dalam dirinya, bukan kekuatan yang ditaruh dalam dirinya. Jadi ayat yang tidak ada itu jangan kau tafsir. Karena saya mau, kalau memang Pak Ampi punya tanggapan seperti itu, sekarang coba Pak Ampi tunjukkan sama saya bahwa roh itu adalah suatu pribadi. Coba tunjukkan dalam Alkitab. Tunjukkan. Kalau ada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, coba baca. Karena itu pergi jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu pribadi. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baca Matius 28 ayat 19. Ya, oke. Apakah disebut di situ pribadi? Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama, ini dalam nama, dengar. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu pribadi yang berbeda. Nah, itu adalah entitas yang diutus oleh Yesus. Makanya kau pintar sedikit. Aduh, parah. Roh itu tenaga Allah yang menggerakkan kita hidup, yang menguatkan kita. Segala sesuatu kalau itu saya bawa dalam ayat, kita, kalau itu otomatis bawa ayat, itu kita cuma tidak bicara-bicara saja. Mana itu kau Pak Ampi. tadi? Jadi kalau Pak Ampi mengatakan bahwa roh itu adalah suatu pribadi, Pak Ampi salah besar. Kau cuma modal bicara, kau tidak. Pak Ampi salah besar itu, salah besar. Memang beda Pak. Pak Lodi, pemahaman saya dengan mereka beda. Pemahaman saya dengan mereka beda. Iya, begini. Ini Pak Aron. Apa yang ada dalam Alkitab itu yang harus kita bahas. Jangan kita keluar dari konteks itu. Betul, itu saya sepakat itu. Saya sepakat. Apa yang Alkitab tidak katakan, jangan kita katakan. Kalau apa yang Alkitab katakan, kita harus katakan. Gitu. Nah, makanya itu begini Pak Aron. Dengar. Bukan bakar, betul. Begini. Dengar dulu. Bukan bakar ini dari Pak Aron. Kayak kompor saja. Bukan, karena di Matius 7, 21, 22, 23 itu, di situ perikopnya pengajaran palsu. Akan diusir oleh Yesus nanti. Siapa yang berdua demi namaku memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku, maka pada hari akhir apa kata Yesus? Kenyalah engkau dari hadapanku. Benar tidak Pak Aron? Setuju saya. Nah, itu. Setuju, itu benar. Bagaimana benar saya itu. kompor? Setuju saya. Nah ini coba. Pengajaran sesat. Itu yang pengajaran sesat. Karena kau katakan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Itu pengajaran sesat kau itu. Kau tahu bahwa di dalam diri Yesus itu bersemayam ilahi di dalamnya. Kalau kau mengatakan bahwa Yesus itu hamba yang tidak sempurna, itu sesat. Loh, siapa yang bilang Yesus itu hamba yang tidak sempurna? Yang tidak sempurna? Iya, dia sempurna. Yesus itu sempurna. Sempurna dia. Dengar dulu. Kalau kau katakan bahwa Yesus punya Tuhan, berarti dia manusia biasa yang pasti akan bikin salah juga. Oh, salah seperti itu. Salah pemahaman. Iya, punya pemahaman seperti salah. Sabar, kita sambut tamu dulu. Sabar, kita sambut tamu Ampi. Sabar. Kita sambut, kita punya saudara satu. MPA, Pace. Selamat malam. Tadi Bang Loding juga nggak menyambut saya. Iya, bentar Pak Hia. Makanya dari tadi mereka bertengkar, ini masalah bukan masalah nama ini. MPA. MEPA. Dia tidak mau nikah. Halo. Pak Lodi, saya mau ini dulu. Maksudnya begini, Pak Lodi. Iya, silakan.
Ya, ya. Kami, maksudnya Prodi, saya bisa berbicara sedikit. Prodi, kami dalam Kristenan jelas mengenai hal ini saja sudah berbeda ya, sudah berbeda Iya, pandangannya betul. ya, Iya. sudah berbeda. Padahal kami satu iman loh, satu dasar yaitu Alkitab. Iya. Tapi cuma kami berbeda. Karena begini, Prodi, ya itu sudah. Kalau kita percaya sesuatu, kalau sudah keluar dari kebenaran yaitu Alkitab, ya jadinya begini. Betul, saya sepakat. Sepakat saya, Poin sepakat sama Anda. bukan kebenaran. Karena begini, karena saya kasih contoh begini, contoh seperti Tritunggal. Tritunggal dalam Alkitab tidak ada, dia mencatat bahwa Yesus Allah itu tidak tiga pribadi yang berbeda, itu tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya begini, sebenarnya Tritunggal itu muncul dari mana? Saya itu butuh penjelasan. Saya butuh penjelasan, tapi ingat jangan keluar dari dasar yaitu Alkitab. Karena Alkitab adalah dasar Ini saudara, kepercayaan tadi orang saya kan bawa. Waktu merokok. Enggak. Saudara, makanya kalau diskusi itu jangan terlalu Tidak, Pak. menggebu-gebu. Tadi kan saya sudah bawa ayatnya. Yesus katakan apa? Pergi dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi saya sudah bawa. Itulah konsep Tritunggal, itulah dasar orang membuat konsep Tritunggal itu. Jangan kau tertawa, kau jangan pikir kau pintar. Itulah Bukan pintar, itu Bapak. dasar. Kau tahu dasar ke tidak? Tidak, Bapak. Saya tidak bantah. Itu Maksudnya begini, dasar. oke. Dasar Itu menurut orang membuat Bapak. konsep itu. Nah, Itu menurut diam Bapak. dulu, saya selesai dulu. Ya, Bang Aron kasih Kita dia mau selesai diskusi, dulu, dia Pak, selesai. saya selesai dulu. Hmm. Oke, Bagaimana silakan. sih koin? Nah, kau baca Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Kau tadi bilang bukan pribadi toh. Roh itu bukan pribadi toh. Sekarang kau baca, ini saya bawa ayat dari tadi kau tidak bawa ayat. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, berdoa langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasnya berupa merpati. Berupa merpati. Itulah pribadi. Terus ada Roh Kudus yang berupa merpati dan ada Bapa yang berbicara dari langit ke bawah. Itu makanya kenapa orang Kristen itu mengatakan roh itu adalah pribadi, karena memang roh itu pribadi. Begitu, karena roh itu menjadi burung merpati yang turun pribadi. Makanya Yesus bilang, pergi dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau itu bukan pribadi, untuk apa Yesus membicara begitu? Silakan, kau bicara. Oke, silakan. Silakan Bang. Saya tanggapi. Boleh, silakan Bang Aron. Silakan. Bang Oke. Ampi mute dulu. Bang Ampi mute. Lanjut Jadi Bang Aron. begini ya. Saya tidak bisa memaksa apa yang Pak Ampi percaya ya. Itu hak Pak Ampi. Dan itu mungkin keputusan dia ya. Tapi bagi saya, roh itu adalah kekuatan daripada Allah. Seperti itu. Iya. Karena memang Ya, beda. oke. Pemahamannya beda Pak. Beda. Iya. Oke, bagaimana Dan- Pak Guru Hia dan- mungkin dan- ditambah dan sedikit? mohon maksudnya begini. Boleh saya tambahkan sedikit? Oke, boleh, silakan. Sabar dulu, loading kau jangan campur, loading jangan Oke. campur. Di mana ayat Alkitabnya bahwa roh itu adalah kekuatan ilahi? Kasih ayatnya. Loh, itu kan sudah jelas, Pak. Sekarang saya mau tanya. Sekarang yang menggerakkan Pak Ampi itu siapa? Yang menggerakkan Pak Ampi itu siapa? Jangan bicara takia ke apa, khotbah tidak usah. Mau kasih ayatnya, Tadi saya bawa ayat, kau tanya saya tentang pribadi roh, itu saya bawa ayat Lukas. Oke. 27 sampai 22. Sekarang kau bawa ayat bahwa roh itu adalah kekuatan ilahi. Ini bawa ayatnya. Oke, saya paham. Oke, sekarang saya mau tanya sama Pak Ampi mengenai Pak Ampi kutip di berapa tadi, Matius berapa tuh? Di Matius berapa tadi Pak Ampi kutip itu? Halo Pak Ampi? Loh, Buka mute Pak Ampi. Saya cuma campur buka mute. Buka mute.
Tadi kau tanya tentang roh, apakah roh itu pribadi, di mana tertulis. Saya bawa Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Nah, kau bilang roh itu bukan pribadi. Kau bilang katanya roh itu adalah kekuatan ilahi. Pertanyaan saya, di manakah tertulis bahwa roh itu adalah kekuatan ilahi? Di mana? Oke, jadi begini. Oke, mungkin saya lupa ya dalam ayat dalam Alkitab, mungkin saya lupa mengenai pembahasan mengenai roh ya. Tapi sekarang saya mau pertanyakan mengenai apa yang Pak Ampi bahas di Matius berapa tadi yang Pak Ampi katakan? Yaitu baptislah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya ya, seperti itu ya. Apakah di situ dia mengatakan bahwa roh itu adalah pribadi? Bagaimana Pak Ampi? Begini saudaraku, saya bawa Lukas. Tidak boleh begitu. Jawab dulu Pak Ampi, saya punya pertanyaannya. Apakah di situ dikatakan bahwa roh itu adalah suatu pribadi? Lukas 21 ayat 23 itu menceritakan bahwa roh itu adalah sebuah pribadi, yaitu merpati itu. Itu merpati itu pribadi atau bukan? Oh, tidak bisa Pak Ampi. Tidak bisa bagaimana? Kok tidak bawa? Tidak bisa. Kok menolak ayat yang saya bawa? Itu sekarang Pak, kurang bagus. kalau dicoba yang lain lah, coba yang lain. Kasih kesempatan yang lain sama Pak Mepa sama Pak Guru Hia ya. Oke, mungkin Bang Ampi sabar dulu Pak Guru Hia. Bagaimana Pak Guru Hia menanggapi tadi? Jadi begini Pak Guru Hia, Pak Aaron ini sepakat kalau Yesus itu punya Tuhan, begitu. Dan roh itu jadi Yesus sama Bapa itu punya dua pribadi yang berbeda. Ya, atau Pak Mbappe mau tanggapi bagaimana Pak C? Pak C? Pak C MPA? PR dulu, kasih. Begini loading. Tadi saya sudah bawa ayat, ada berapa? 3 ayat tadi. Sekarang PR buat itu Aaron itu kasih dulu. Iya, supaya sabar. saya belajar karena Iya, kasih satu-satu dulu Ampi. Satu-satu tanggapi dulu. Loading, saya biasa catat ayat-ayat Iya, yang saya kamu tahu. bicara. Iya, saya tahu. Saya mau tahu. Iya. Saya mau tahu dari Aaron ini karena saya mau belajar dari Aaron juga ini kita diskusi tapi saya mau belajar begitu. Iya, baik. Kasih Saya tahu. Oke, kalau bisa tanggap dulu. Bagaimana Iya. bagaimana Pak Ampi mau ini dari saya, sedangkan di apa yang Pak Ampi katakan saja tadi itu, yang Pak Ampi katakan saja tidak sesuai. Aaron, mulut jangan sekas. Jangan kok babi bicara. Aaron, Silakan Pak Mepa, silakan bicara. Supaya saya juga belajar toh, saya juga belajar. Ini Aaron. Menurut kamu itu tidak sesuai tapi saya bawa ayat yang mulut sekas bicara gigi kasih jatuh. Aaron, gigi jangan sekas patah. Kau jangan babi bicara. Kau bicara itu yang jelas. Loading. Saya memang begini loading. Saya katakan itu menurut dia itu tidak sesuai, tapi saya bawa dasar ayat Alkitab. Itu satu hal yang harus untuk kita belajar edukasi. Yang saya maksudkan di sini, Aaron, kau kan katakan bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan ilahi. Kau kasih ayatnya dulu supaya kita belajar, itu maksud saya. Iya, kakak betul. Itu adik mendukung kakak. Mute dibuka. Saya tidak hafal ayatnya. Saya tidak hafal. Oke, sudah loading. Biar sudah diskusi dengan yang lain. Nanti kalau mau diskusi lagi, Aaron, minta maaf kita diskusi. Memang keras begini, tapi saya tidak marah sama abang.
Oke, terima kasih. Ya, begini. Maksud Pak Aron tadi, sebenarnya ini cuma berbeda pendapat saja. Maksud Pak Aron begini. Ya. Kenapa kekristenan sebagian itu percaya bahwa Tritunggal itu ada sementara tidak tertulis di dalam Bible? Benar tidak Pak Aron? Benar tidak? Nah, itu kalau Pak Ampi tahu ayatnya, silakan tunjukkan sama Pak Aron. Anda buat sehingga dia tidak bisa bantah, karena ketika kita berbicara agama berarti berlandaskan dengan dalil. Betul. Makanya mute semua, diam Iya. supaya kita Diam semua dulu, diam. Kalian paham, kalian mengerti. Begini, tadi dari awal saya bilang konsep ini tunggal itu ada dasar yang dipakai untuk membuat konsep tunggal yang saya bawa itu. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Itu dasar orang konsep tunggal. Begitu saudaraku, jadi konsep Tritunggal itu ada dasar ayat, makanya mereka buat konsep Tritunggal. Jadi konsep Tritunggal itu tidak tertulis secara letter-letter begini, tertulis inilah konsep Tritunggal yang berasal dari ini, bukan begitu saudaraku, bukan. Coba Bang Ampi, sabar Bang Ampi. Coba Bang Ampi baca Yohanes 14 nomor 1. Sepaket enggak saya sama Pak Aron? Yohanes 14 nomor 1 di situ bunyinya begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa entitas yang harus kita percaya di situ. Berarti ada berapa pribadi yang harus kita percaya di situ. Berarti ada berapa keberadaan yang harus kita percaya di situ. Makanya itu tadi saya bilang, itu kan bicara tentang konsep Tritunggal. Begitu, jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Di situ tidak ada Roh Kudus. Yang itu ilahi. Di situ tidak ada Roh Kudus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayo, bagaimana? Begini Lodi, makanya tadi saya bawa ayat Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Itu berbicara tentang konsep Tritunggal, begitu saudaraku. Makanya tadi dibilang itu, dikatakan kan Roh Kudus itu bukan pribadi, tetapi itu kekuatan ilahi. Saya bawa ayatnya. Karena Roh Kudus itu turun seperti merpati ke atas Yesus, itu kan pribadi. Begitu, nah dibilang kata kekuatan Roh Kudus itu bukan pribadi tetapi kekuatan Allah, makanya ayatnya mungkin begini pemahaman dia, ketika Yesus dibaptis di Yohanes di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus yang menyerupai burung merpati turun kepada Yesus. Jadi maksud dan tujuan Yesus Roh Kudus turun kepada Yesus itu memberikan kekuatan, karena manusia tidak bisa bergerak apabila tidak ada roh. Tidak ada kekuatan dari Allah, begitu. Itu. Nah, roh itu makanya saya bilang roh itu pribadi ada. Roh itu kalau bukan pribadi, dia tidak tinggal di dalam dirimu, berarti maya. Begitu. Nah, kenapa kau bilang itu kekuatan ilahi? Karena begini, di dalam konsep, di dalam Alkitab semua itu tidak ada tulisan itu kekuatan ilahi. Itu kalau kita bicara kekuatan ilahi saja itu boleh, tapi tidak ada di dalam kekuatan Kolose ilahi. 2 nomor 9 bagaimana bunyinya? Kolose 2 nomor 9 itu. Coba Bang, ini saya bantu Pak Aron ini ya. Kolose 2 nomor 9. Pak Guru Hia ini sudah bingung, dia siap-siap asyhadu. Bagaimana? Sebab di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan ke Allah. Nah itu, sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kealahan itu kan memberikan kekuatan kepada Yesus. Di mana nah itu dia setuju. Tentang roh, saudaraku.
Ketika, Tidak ada oke baik. bicara tentang roh loading, kau Oke. bakar-bakar Oke. sudah. Di sini Saya tidak bicara bakar, tentang kau dengar roh. dulu. Kau dengar dulu, dengar. Ini nih, dengar dulu. Di mana Ketika sini Yesus tulis mati, roh itu adalah sabar. kekuatan Allah. Tidak ada di sini. Di dalam diri Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan kepada jasmani. Ketika Yesus meninggal tidak mungkin mayat Yesus disebut mayat Tuhan. Berarti tidak mati roh. Roh ini kan tidak bisa mati. Benar tidak Pak Aron? Roh tidak bisa mati. Roh itu yang memberikan kekuatan kepada Yesus itu. Sehingga Yesus mengatakan apa? Ajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dariku, melainkan berasal daripada Dia yang mengutus aku. Itu. Silakan lanjut Pak Aron. Begini saudaraku, begini loading kalau kau mau diskusi dengan saya, bagus kau diskusi sekalian. Jangan kau bikin bakar-bakar saja, itu tidak bagus. Begini loading, makanya tadi saya bilang Bapa itu adalah roh, makanya Bapa itu pribadi satu, itu dia roh. Bapa adalah roh, makanya kau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu. Bukan Bapa itu adalah kekuatan ilahi, jadi kau menyembah Dia dalam keilahian. Bukan. Bapa itu adalah roh, penyembah benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu bukan Bapa itu adalah kekuatan ilahi, jadi kau menyembah Dia dalam kekuatannya. Apa Oke, sabar. itu? Loading kau Oke, tidak usah sabar. bakar-bakar. Tidak, saya tidak bakar. Ini kita coba kita kasih Pak Guru Hia. Silakan Pak Guru Hia tanggapi dulu. Bagaimana pendapat Pak Guru Hia? Silakan. Mio dulu Ampi. Kita kasih Pak Guru Hia dulu. Silakan. Ya, salam buat semuanya teman-teman. Ya dimulai dari mana tadi ya? Saya nggak paham. Salam saudaraku. Ya. Mempersoalkan mana itu? Apa masalahnya? Oke baik, Pak Ampi mute dulu Pak Ampi ya. Begini Pak Guru Hia, Pak Aron adalah seorang Kristen yang mengakui statement saya bahwa Yesus punya Tuhan. Dia menganggap pemahaman dia mengatakan Yesus dan Bapa itu punya dua pribadi yang berbeda. Begitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda dengan statement Yesus punya Tuhan? Silakan. Baik. Terima kasih ya. Apa yang bisa saya katakan itu tidak lain selain daripada ayat-ayat Alkitab. Kalau saya melihat di Yohanes 14 ayat 10 bahwa kalau pemahaman saya lagi-lagi berbeda juga ini Bang Lodi. Ya, saya memahami tentang Tidak Kristus apa-apa, dan tidak Yesus. Ya. Kristus dan Yesus satu tapi beda, tetap seperti itu pemahaman saya. Gitu ya. Satu tapi beda. Ya. Yesus dan Kristus satu tapi beda, tetap seperti itu pendirian saya. Ya. Nah, ketika kita ingin mencari tahu tentang siapa Yesus dulu ya, kita Yesus. Seringkali di Yohanes 16 ayat 23 dan 24 di situ ditegaskan oleh Kristus supaya kita berdoa kepada Bapa tapi dalam nama Yesus, ya, dalam namanya ya, itu intinya. Kenapa dia seringkali mengungkapkan itu? Itu makanya saya bilang nanti ya supaya kita bisa mengerti ya. Yohanes 16 ayat 23 dan 24 di situ mengatakan apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Intinya adalah nama Yesus. Ya, intinya nama Yesus. Tentang mengenal akan Yesus dan Kristus, kita bisa melihat di Yohanes 14 ayat 10 di situ kita boleh baca sebentar. Tuhan yang diperkenalkan oleh Kristus itu bagi kita adalah Bapa yang diam di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 10 ya. Kita baca ayatnya boleh. Ya, Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah,
kita, makanya saya bilang Kristus satu tapi berbeda. Pemahaman saya begitu ya. Kristus, siapa dia Kristus? Kita bisa lihat Pak di Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33 Pak. Ya, dinyimak semua ya. Nanti baru dikasih statement, dinyimak semua ya. Ini kita meluruskan apa yang bisa kita luruskan. Lukas 1 ayat 30 sampai 33 kita coba baca itu. Saya baca ya Pak. Bang Lodi. Ya. Iya, silakan. Boleh. Kata malaikat itu kepadanya, maksudnya ini kepada Maria. Janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nanti kita tandain ya, nama yang diberikan ini ya Yesus ya. Makanya ini nanti yang saya menjadi panduan saya yang berbeda dengan Kristus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini merujuk kepada Kristus. Yang disebut hamba Allah. Itu ya. Kristus yang disebut hamba Elohim, hamba Tuhan gitulah ya. Kita melihat nama tadi ya Pak ya. Bang Aaron, nama tadi yang diberikan kepada dia ya. Kita bisa lihat. Kita lihat dulu rujukan dari yang ayat lain, 16 ayat 23 dan 24. Yohanes 16 23 dan 24. Saya baca aja. Dan pada hari itu, ini Kristus ya, yang menyatakan ini. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nama mana tadi yang diberikan? Yaitu Yesus. Ya. Sampai sekarang baik. kamu Tadi. belum meminta. Tunggu sebentar. Saya habiskan, belum, hanya sampai. Oke, silakan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu, yaitu dalam namanya meminta kepada Bapa. Baik. Saya sudah dapat poinnya ya. Sabar. Nanti baru ditanggapi ya. Begini. Jadi dari banyaknya ayat yang Pak Hia, Guru Hia tadi sampaikan itu, apakah Pak Guru Hia punya statement ini berbeda dengan Pak Arom sama Pak Ampi atau tidak? Kalau pemahaman Pak Arom ini, Yesus itu mempunyai Tuhan, yaitu Bapa. Nah, Anda sepakat tidak, Pak Hia, seperti itu kalau Yesus mempunyai Tuhan? Dua-duanya berbeda dalam pandangan saya. Dua-duanya berbeda. Oh, dua-dua berbeda. Berarti Pak Ampi berbeda, Pak Arom juga berbeda. Nah, oke, pemahaman Anda Yesus itu sebagai apa? Sebagai manusia biasa yang ketika kita berdoa kepada Tuhan harus melalui nama Dia. Begitu. Kita melihat daripada Bapa yang diperkenalkan Kristus tadi di Yohanes 14 ayat 10. Iya, bukan poinnya saja, biar kita ganti yang lain. Poinnya saya, Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan atau manusia atau jelmaan dari si Bapa, begitu. Biar dapat poinnya. Karena saya tadi belum menerapkan tentang nama Yesus satu lagi, makanya karena Bang Loding potong. Ya. Oh, siap. Jangan lama-lama lah, kasihan Bang Mepa ini sudah mau tunggu, mau tanggapi lagi, silakan. Yang sudah saya perkenalkan adalah tentang Kristus. Yang sudah saya perkenalkan tadi ya, di Lukas 1 ayat 30 sampai 33, dan tentang berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, itu adalah prinsip Kristus yang saya perkenalkan. Sekarang saya perkenalkan tentang nama Yesus. Oke? Bisa kita lari, kita baca. Bapak Ampi coba baca Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Silakan Anda baca, Anda baca, Anda Pak Hia baca, nanti setelah itu ditanggapi oleh Pak Arom sama Pak Ampi sama Pak Mepa ini. Di sini kita santai, kita diskusi santai sini karena kita di sini belajar ya.
belajar. Ya, kita belajar. Begitu. Oke. Kita sama-sama Saya belajar. pun tidak lama lagi Bang loading 1 jam, Iya. 1 jam lagi. Oke. Saya baca Yohanes aja gitu. 17 ayat berapa? Ayat 11 dan 12. Di situ 2 kali diterapkannya, 2 kali diulang bahwa nama itu yang diberikan malaikat tadi itu yaitu Yesus, bahwa itu nama Bapa. Bapa. Makanya dia Oh, menyuruh kita supaya oke, poinnya di situ. Baik, poinnya saya sudah dapat. Kita tidak usah, saya sudah kenal. Sudah dapat. Bentar, biar- Bahwa nama biar Yesus dibaca. itu adalah nama Bapa itu kan? merujuk kepada Bapa yang diam di dalam Kristus. Iya, berarti Jadi ada nama Yesus nama Bapa itu kan? Ya, nama Yesus, nama kemuliaan kepada Bapa yang diam di dalam Kristus. Coba kita baca dulu ya. Saya baca aja dulu. Ya, coba baca. Di sini Kristus, kalau saya mengatakan di sini bahwa dia Kristus berdoa kepada Bapa. Oke? Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Apakah nama yang diberikan kepada dia itu adalah Yesus tadi? Dia sudah mengatakan itu nama Bapa. Di sini. Oke, baik, sudah saya dapat poinnya. Padamu. Sudah. Belum habis. Yaitu namamu Silakan. yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Ya. Yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Makanya Ya, sudah. seringkali dalam pengajarannya yang mengatakan meminta kepada Bapa dalam namaku gitu. Iya, oke, baik. Sudah saya dapat poinnya, sudah saya catat juga di sini. Silakan Bang Mepa, mungkin mau ditanggapi. Bagaimana Bang Mepa, silakan. Bagaimana Bang? Ditanggapi Bang Mepa. Anda tanggapi, silakan. Pak Cek, kau tanggapi. Mute, dibuka mute. Masih di mute itu. Hah? Tidak dengar. Buka mute saudaraku. Buka mute-nya. Tidak ada suara. Tidak dengar. Tidak ada. Ah, sudah. Tapi pelan. Kasih dekat sedikit itu apa dia punya speaker. Pelan, ah. Hah? Kecil, gak terdengar. Kecil suaranya. Tidak terdengar. Gak terdengar. Apa dia bilang Bang Ampi? Kopung suara tidak dengar, Abang. Sudah kau turun. Silakan Pak Aron, tanggapi dulu Pak Aron, baru Pak Ampi tanggapi, silakan tadi. Jadi poinnya begini, sebenarnya dari narasi Pak Guru Hia tadi itu sebenarnya sama dengan Pak Aron. Karena tadi narasi Pak Guru Hia tadi mengatakan Kristus berdoa kepada Bapa. Sepakat atau tidak? Benar kan? Anda mengatakan tadi seperti itu, saya catat loh. Jangan berubah lagi. Ya. Anda mengatakan tadi Kristus berdoa kepada Bapa. Benar tidak? Benar. Nah, Kristus ini kan Yesus. Bapa ini menurut Yesus Matius 11:25 kan Tuhan. Berarti sepakat. Yesus berdoa kepada Tuhan. Berarti sama Anda dengan Pak Aron. Cuma Anda pintar bermain kata saja. Begitu. Nah, sekarang iya, karena tadi Anda mengatakan Kristus berdoa kepada Bapa. Kristus kan Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kan? Ah, berarti di sini sabar. Yesus berdoa kepada Bapa. Kan sama. Tidak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pasti hamba Tuhan berdoa kepada Tuhan. Sisa tergantung Anda manusia berdoa dalam nama Yesus kepada Tuhan. Berarti sistem Anda
sistem Anda harus ada pelantara, harus ada media. Anda bisa sampai, doa Anda bisa sampai kepada Bapa, Tuhan Bapa, harus melalui Kristus ini, Yesus. Karena kenapa melalui Yesus? Karena nama Yesus ini nama yang diberikan oleh Bapa. Sepakat? Nah, sekarang kepada Ampi, bagaimana tanggapan Pak Ampi tadi mengatakan Yesus berdoa kepada Bapa? Kalau saya apa ini? Poin saya tadi yang saya dengar dari narasi Abang ini, Iya, silakan. berarti Bapak ini namanya siapa? Bapak ini namanya siapa dulu? Ya, Bapak yang Yesus berdoa kepada dia ini namanya siapa? naik lagi. Ini kan jadi bingung. Silakan Pak Hia, tanggapi. Oh iya, jadi gini. Oke, tadi di Yohanes 17 ayat 11 tadi itu saya bawa ayat itu bahwa Kristus di situ berdoa kepada Bapa dan menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu, dia sudah berterus terang bahwa itu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Dan Berarti satu-satunya nama nama yang diberikan kepada Kristus adalah Yesus. Iya kan? Nah, kita Sepakat melihat dulu. tadi, ya, Abangku, sepakat Ya. dulu berarti Bapak ini Bapak yang Yesus berdoa kepada dia ini namanya Bapak toh, namanya Yesus toh. ya, Berarti Kristus, Yesus doa. Sabar dulu saudaraku. Kan tadi Abang sudah bicara banyak. Sekarang saya bertanya saja begitu. Berarti konsekuensi logisnya Yesus berdoa kepada Yesus. ya, dia cukup berdoa kepada Bapa karena Bapa lebih dekat. Karena nama Bapa adalah Yesus. Nama Ya. Bapa adalah Yesus. Berarti Yesus, konsekuensi logisnya Yesus berdoa kepada Yesus. Ya, jadi begini Pak. Oh, iya. Kalau kita, oke, saya coba jelaskan ya. Saya jelaskan. Di Yohanes 12 ayat 4 di situ menyatakan ya, bahwa Yesus itu, nama Yesus itu tidak merujuk kepada pribadi Kristus, Pak. Merujuk juga kepada pemanggilan kepada Roh Kudus. Di mana Yohanes 16 ayat 26 di situ menyatakan bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Intinya satu saja, Yesus. Kemuliaan bagi Bapa. Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Artinya nama kudus panggilan Yesus tidak tertuju kepada satu sosok saja, yaitu kepada Kristus, tetapi tertuju kepada Roh Kudus. Saudaraku, Oke? saudara, jangan ke sana. Tidak usah kita belajar saja ketuhanan ini karena Yesus punya Tuhan. Kan menurut Anda Yesus punya Tuhan. Dan nama Yesus itu adalah nama Bapa itu. Bapa itu memberi namanya kepada Yesus. Berarti Ya. Bapa ini tadinya namanya Yesus. Bapa ini namanya Yesus, berarti yang Ya, tadi Yesus oke. berdoa itu kepada Yesus. Siap. Oke. Konsekuensi Bapak, logisnya Yesus berdoa kepada Yesus. oke ya. Saya jelaskan, Pak. Bapak harus mengerti, saya perhatikan tentang Kristus dan Yesus. Saya katakan tadi, Yesus, Kristus satu tapi beda, ya. Kristus berdoa kepada Bapa, menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama Bapa. Saya baca sekali lagi ya, coba ya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Apakah ini yang saya baca bukan ayat Alkitab? Apakah Bapak ketahui benar, karena ini saudaraku. mungkin menurut Bapak bukan ayat Alkitab? Apakah ini bukan ayat Alkitab yang saya baca? Tidak. Tidak, begini saudaraku, tidak cuma pemahamanmu. Kristus itu adalah Yesus manusia itu, dan Bapa itu namanya Yesus yang diberikan kepada manusia ini. Berarti Bapa itu namanya Yesus juga. Makanya Yesus berdoa kepada Yesus, Yesus berdoa kepada Bapa yang nama Yesus. Berarti Yesus berdoa kepada Yesus. Jadi, Begitu, itu konsekuensinya karena pemahamanmu ya, baik.
Oke ya. Makanya di situ di Yohanes 16 ayat 23 dan 24, kenapa dia mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Ya, memakai namanya dong, nama Yesus. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Itu dalam nama Yesus. Tidak dikatakan dengan nama-nama lain, tidak. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Jadi tidak dengan nama lain. Berdoa kepada Bapa itu, dia mengajarkan kepada kita. Kalau dia kan, makanya kita itu percaya akan Bapa itu di dalam nama Yesus. Gitu. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host, Bapak ya itu teman-teman namanya semua. siapa, saudara itu? Bapak yang Yesus berdoa kepada dia itu namanya siapa? Loh, Kristus sudah mengatakan, ya, makanya Tuhan yang kita kenal itu diam yang berdiam di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 10, ya, Yohanes 14 ayat 10, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Iya, saya sepakat maksudnya. Kristus dan Bapa itu sosok berbeda. Izin sedikit, izin begini Pak Ampi, izin sedikit. Jadi saya lebih paham ini Pak Guru Hia, Pak Karen. Jadi beliau ini lama sudah diskusi sama saya. Maksudnya beliau ini Kristus berdoa kepada Yesus, betul? Kalau Kristus dia cukup mengatakan tentang kedekatan pada Bapa. Iya. Tetapi bagi Karena saya Bapak begini. Iya. Jadi begini Pak Karen. Jadi teman-teman ini memang agak lambat mikirnya. Di perjanjian lama, Ya. Bapak itu memperkenalkan dirinya itu Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Nah, Oke lah, ada silakan Yesus sudah di situ. pemahaman. Oke. Jadi begitulah. Begini saudara, itu sudah. Iya. Lalu Kalau pemahaman pemahaman saya, Bapak tidak keluar dari dasar, yaitu begitu. yang Yesus Karena sebenarnya yang kita turun kan sebenarnya memudahkan kita untuk memahami namanya ya, Yesus kebenaran itu yang ada di dalam. memperkenalkan sang Bapa yang namanya pada Yahweh. Jadi sebenarnya Satu-satu lah. Nanti saya jelas. Pak Api dulu, Pak Api. Satu-satu lah. Karena kalau Bapa itu namanya Yesus. Karena kalau Bapa itu namanya Yesus berarti berdoa buat Yesus. Oke. Salah Pak Ampi. Pak Ampi kan nggak paham. Dengarkan, gini loh. Sabar dulu Pak Guru Hia. Biar kita enak diskusinya. Pak Hia kan tadi Kristus berdoa kepada Bapa, kan begitu? Betul, Pak Hia? Ya, nama Bapa itu Yesus, betul? Iya. Kalau saya sabar dulu Pak, sabar. Berarti artinya Kristus berdoa kepada Yesus, betul? ya. Tuh benar saya, benar. Jadi Pak Ampi ini aja yang kurang tanggap. Begitu, karena namamu telah kau berikan kepadaku. Nah, pertanyaan yang timbul sekarang, kalau Bapak itu namanya Yesus, nama anak Maria siapa? Nama anaknya Maria. Makanya kan begini. Ada Bapak pikir banget. Ya. Coba. Makanya panggilan Kristus itu juga pemanggilan Yesus itu ya. Kalau kita memahami ya Bapak ya, kita pahami bahwa yang kita panggil Yesus itu penonton dia yang para ketawa semua di dalam Kristus. Sabar. Ya. Ini edukasi. Ini mana bagus juga ini, karena namamu yang telah engkau berikan kepadaku, kan gitu Pak Hia ya. Ini mantap ini Pak Hia. Ya, kalau Bapa namanya Yesus, siapa nama anak Maria? Silahkan. Ya, kita baca baik-baik dulu sekali lagi ya. Iya. Silakan. Gampang kok ini. Nanti apakah nanti pendapatnya seperti apa dengan ayat ini? Coba dibayangkan ya. Dan singkatnya, ya Bapa yang kudus, coba dulu ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada.
Coba bagaimana caranya memahaminya itu? Kalau coba. Iya, berarti nama Bapa adalah Jadi, Yesus. sabar, Sebentar Bang Ampi, sebentar. Biar kita clearkan dulu. Pak Ampi, coba karena Bapak Pak Ampi ini ku tengok ketawa-ketawa. Coba dibaca Iya, ayatnya dulu. ini Pak Saya Ampi ini membacanya, nggak Pak. paham. Coba dulu, Pak. Silakan Pak Ampi, silakan. Saya ulangi, ya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Coba pahami dulu Pak, bagaimana cara memahaminya itu Pak? Oke, kalau Nama yang pemahaman diberikan. kami, Ya. iya, saya diam. Kalau pemahaman kami orang Kristen yang benar, itu memahaminya yang Yesus memperkenalkan nama Bapa itu merujuk kepada Yahweh. Yahweh karena nama Yesus, Iso atau Yesua, itu ada terkandung nama Yahweh di dalam, yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Yesua Hamasia itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Makanya di situ ditulis namamu yang kuberikan, namaku yang kuberikan, karena di dalam terkandung nama Yahweh di dalam. Jadi nama Bapa itu adalah Yahweh, bukan nama Bapa itu Yesus. Karena konsekuensinya kalau Yesus, nama Bapa itu Yesus, berarti Yesus berdoa kepada Yesus. Karena Bunda Maria punya anak juga namanya Yesus. Begitu saudaraku. Ya, kalau Bapak melihat di perjanjian lama, apakah Yesus ini yang dibuatkan ataukah Mesias atau Kristus yang pernah diperkenalkan di perjanjian lama, sehingga kita boleh memanggil dia adalah Yesus gitu ya, maknanya. Apakah di perjanjian lama ada yang disebut Yesus yang akan datang itu, yang diutus? Ya, sabar. Biasa Pak Karen, silakan kasih Pak Karen dulu. Silakan Pak Karen, tanggapi dulu. Pak Hia, JO ya. Silakan Tidak, saudaraku. Alkitab Pak. Kita membaca Alkitab Pak. Saya tidak membawa apa-apa Pak. Alkitab. Apa Pak? Dari tadi saya bawa ayat Alkitab Pak. Tidak akan mengarang yang lain. Begini Pak Hia. Di dalam perjanjian lama, di kitab perjanjian lama, nggak ada Bapak itu memperkenalkan dirinya namanya Yesus. Di mana ayatnya di perjanjian lama Bapak memperkenalkan dirinya namanya Yesus? Ya silakan. Makanya Pak, makanya di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 ini dua kali diterapkan di sini. Maknanya apa maksudnya? Makanya aku tanya, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Yang setahu saja, kita sudah baca di Lukas 1 ayat 30 sampai 32 tadi, bahwa nama yang diberikan oleh malaikat Tuhan hanya satu, Yesus saja. Tidak ada nama lain yang kita kenal yang diberikan kepada anak, hanya Yesus. Nah, ia mengatakan di situ, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Maksudnya maksudnya itu nama Yesus itu kemuliaan kepada Bapa. Ya, nama pemanggilan nama itu. Nama di atas segala nama. Ya, dan siapa dia? Kristus, dialah yang menjadi, yang tergenapi yang ada di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Pak Hia, begini. Di dalam kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki, tidak ada narasi Bapak itu memperkenalkan dirinya namanya Yesus. Ya, betul. Tapi anak yang mengatakannya, Kristus yang mengatakannya. Kristus yang mengatakannya. Betul, Kristus itu dia Mesias, Pak. Kristus itu adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan. Ya kan? Kita udah baca di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 tadi. Iya, tahu Kristus sosok yang ya Kristus artinya. Kristus itu Mesias, Pak. Mesias dia, Pak. Oh, Kristus artinya Mesias. Kristus itu dia adalah Mesias, Pak. Nah, ini Mesias itu sama ya artinya dengan Kristus, Pak. Mesias. Sariawan saya langsung, Pak. Yang diurapi, Pak. Jadi yang kalau diurapi. Kristus itu yang diurapi, Pak. Yang manusia, Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Ya, bukan Mesias. Apa gimana sih? Wah, Mesias memang dia Mesias, Pak.
Iya, yang saya tanya Kristus. Artinya, maknanya Kristus adalah manusia yang diurapi, bukan Mesias. Jawabannya salah. Saya tanya aku, jawab Set. Bagaimana mau ketemu nama Bapak Yesus? Lah, Gimana sih? bukan saya yang bilang, Pak, bukan saya, Pak. Tapi Yohanes 17 ayat 11 dan 12, di situ dia 2 kali menerapkan di ayat 11 dan 12. Yaitu Kristus namamu adalah yang Mesias. telah engkau berikan kepadaku, yaitu namamu. Oh, saya tanya Kristus dulu. Jangan dulu ke itu. Oke, Kristus dulu artinya. Gitu loh. Yang Pak berdua Hia ini ini siapa? pakai kopi. Sebentar. Pak Hia pakai kopiah Muslim apa Kristen ini? Kristen, Pak, Kristen. Kristen, Pak. Ada orang Kristen pakai kopiah dah. Baru sekarang saya lihat ada orang Kristen pakai kopiah. Saya kira Muslim. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada ditulis nama di sini, Pak. Nggak apa-apa. Oh, iya. Ada yang melarang? Nggak ada yang melarang. Iya, itu. Ya, nggak apa-apa. Iya kan, Kalau soalnya dilarang, itu atributnya kan saya- Muslim. Kopian, Pak, itu baguslah kalau laku, Pak, kita pakai. Karena kepala saya ini agak botak, jadi agak kurang pede saya, Pak. Saya bagi rambut sedikit lah kalau begitu. Ya, Iya, tapi iya, begini, iya. Ini agak Pak botak Guru gitu, ya, Pak. Pak Hia. Kurang pede saya. Jadi begini, di dalam perjanjian lama tidak ada narasinya Bapak Elohim memperkenalkan dirinya itu dengan nama Yesus. Kalau Bapak Elohim memperkenalkan dirinya dengan nama Yesus, otomatis orang Yahudi tidak akan menolak Yesus. Paham tidak? Orang Yahudi akan terang bulat-bulat kalau zaman perjanjian lama Elohim memperkenalkan dirinya kepada Musa itu namanya Yesus. Apakah, saya tanya, Pak, apakah Kristus sama Yesus adalah sosok yang sama? Sosok yang sama. Oke. Yesus itu nama bagi kemanusiaan yang diurapi itu. Apakah dia Tuhan? Yang adalah Tuhan rohnya, dagingnya tidak. Karena Tuhan itu nggak ada Dagingnya tailasonnya. tidak, gitu, begitu ya? Ya. Begitu. Oke, Kalau di sini, rohnya, iya, Tuhan itu roh. jadi nama Yesus tidak berarti apa-apa begitu? Nama Yesus, Tidak Yesus itu artinya bermanfaat Adonai. begitu. Oh, ada manfaatnya. Yesus itu kan artinya Adonai, penyelamat. Gimana sih? Oke. Ya, saya bawa Lucu ayat kau. apa ya? Tentang nama Yesus ya. Karena saya menyelidiki semua pengajaran atau daripada pengajaran Kristus itu adalah tetap memperkenalkan Bapa itu dan memakai nama Yesus. Makanya saya mengatakan bahwa Ya. Kristus dan Yesus Begini. satu tapi beda. Pemahaman saya. Satu tapi beda. Ya. Satu tapi Kalau beda Bapak bisa bagaimana? lihat di Yohanes 14 ayat 10, siapa yang dimaksud Bapa yang dimaksud Kristus itu? Dia yang Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini DP nama Bapa cocok logi. Allah yang esa, Allah yang satu itu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Tidak ada Yesus di situ. Yesus nama bagi kemanusiaan, anak Maria tunas Daud. Di dalam 2 Nama Korintus Yesus? 3 ayat 17, Tuhan itu roh. Yesus itu penamaan bagi jasmania, anak Daud. Tunas Daud. Jadi tidak mulia nama Yesus. Bukan tidak mulia. Yesus diberikan nama pada kemanusiaannya. Yang di dalamnya rohnya adalah Elohim sendiri, sukmanya Elohim. Gimana sih? Jadi tubuh manusianya Tuhan atau bukan? Bukan manusia, 1000% manusia. Masa ada Tuhan, ada tailasonnya bagaimana sih? Iya. Halo Di, Menurut Pak Ampi Rodi. bagaimana? halo Di. Iya, Halo, iya, Rodi. iya, Pak. Iya, Pak. Saya Iya, Pak Harun. saya turun. Karena kalau saya dengar dari pembicaraannya tadi, udah lari kemana-mana.
Tidak jelas. Oh. Mungkin dia lebih fokus saja Kita lagi. lebih memahaminya fokus. sudah. Ya, sudah coba kita kemana-mana. kasih beliau. Silakan. Karena begini. Silakan, mungkin Anda. Karena begini. Mungkin Pak Aron, yang silakan, kita berbicara, yang kita berbicara di sini kan yang dipertanyakan di sini. Harun, statement Harun. Tidak apa-apa. Yo, Diskusi, Harun. Sabar dulu, Ampi, biarkan Aron dulu kau ini. Yang dipertanyakan di sini kan peran Yesus dengan Bapa sebenarnya. Kenapa apakah Yesus bisa disebut Tuhan? Nah, itu kan pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya Tuhan yang dimaksud di sini itu sebenarnya Yesus dengan Bapa itu sebenarnya sebuah pribadi, sosok yang berbeda sebenarnya. Itu dalam Alkitab pun jelas mengatakan hal itu. Sebenarnya tidak perlu kita lari kemana-mana. Kalau kita lari dari konteks dasar Alkitab, otomatis tidak akan ketemu. Bahkan justru nanti agama-agama lain akan menertawakan kita. Begitu loh. Padahal sebenarnya dasar itu Alkitab sudah menjelaskan begitu rinci. Tapi itu sudah. Kenapa sampai kita keluar kemana-mana? Karena itu tadi. Itu pemahaman. Pemahaman di luar dari konteks itu dasar Alkitab. Sebenarnya Alkitab itu tidak menyuruhkan kita untuk memahami, bahkan justru memudahkan kita untuk memahami sebenarnya. Iya. Oke. Itu maksud saya. Terus contoh seperti Yesus, ini pandangan saya ya. Pandangan saya ini bukan pemahaman saya sendiri, tetapi ini dasar yang ada dalam Alkitab. Yesus dengan Bapa dua sosok yang berbeda. Kenapa? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Allah itu sendiri, tidak. Bahkan Yesus meminta segala sesuatu, dia meminta kepada Bapaknya. Gitu loh. Nah, itu. Dia meminta kepada Bapa. Kenapa dia meminta kepada Bapa? Karena ada yang lebih tinggi daripada dia. Karena Yesus sendiri mengatakan, saya datang ke dunia ini bukan karena kehendak saya sendiri. Bapaknya. Gitu, saya diutus oleh Bapaknya. Dan apa yang saya lakukan bukan karena kemauan saya, tapi yang saya lakukan itu atas kehendak Bapa di surga. Itu. Ya, Jadi sebenarnya kita jangan terlalu berbelit-belit, karena kita kalau terlalu berbelit-belit memahami Alkitab, yaitu kebenaran, nanti di luar sana mereka menertawakan kita. Seperti itu loh. Itu yang disayangkan. Senang saya kalau diketawain. Jangan karena hanya Yesus kita berdebat sampai ke mana-mana yang tidak masuk di akal. Akhirnya kan orang-orang ketawa kita toh. Saya lihat baca di komentar di bawah itu, loh, ya itu mereka dengan mereka sendiri bertengkar. Ya itu Bang Loading itu Bang Loading itu yang apa itu kan? Yang kontrolnya itu di atas. Oke, baik. Kita kembali kepada pemahaman saya tadi ya, kembali kepada. Ya begini Pak Hia, izin sedikit. Pak Hia tadi, pemahaman Pak Hia tadi sudah sama dengan Pak Aron, cuma Pak Hia ini pandai berputar, pandai bersilat lidah. Begitu. Pak Hia tadi kan saya catat ini. Kristus berdoa kepada Bapa. Nah, Kristus berdoa kepada Bapa. Kristus ini siapa? Yesus. Kan? Apakah Kristus sama Yesus berbeda, Pak Hia? Oke, gimana? Kristus sama Yesus berbeda apa sama? Iya, Yesus dan Kristus satu tapi berbeda pemahamannya. Karena nama Yesus itu nama pemberian. Karena itu juga begini, tolong ya, bahwa nama Yesus juga ditunjukkan kepada Roh Kudus, tidak nama pribadi Kristus. Nama Yesus diberikan kepada anak Maria atau kepada Kristus, juga diberikan kepada Roh Kudus. Jadi diutus yang dua ini, anak dan Roh Kudus ini memakai nama Yesus. Ya, jadi intinya kemuliaan kepada Bapa. Nama Yesus itu. Nama bukan pemberian dari dunia, tetapi pemberian dari surga. Makanya cocoklah dengan ayat tadi, Kristus mengatakan bahwa aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Sebab Yesus itu juga disematkan kepada Roh Kudus. Bukan nama pribadi Kristus, tetapi juga kepada Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 26.
bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus juga. Ya, intinya nama Yesus. Berarti menurut Pak Guru Hia, Roh Kudus itu juga namanya Yesus. Ayatnya kita baca. Coba ayat-ayat kita baca. Iya, Bahwa tapi Bapa sebentar Pak Aron, ini pasti lari dalam namaku gitu loh. Jadi kita baca. Pak Aron, Betul. Pak Aron membawa Kita baca. kemanapun Pak Hia, ini pasti dalam namaku. Jadi itu harus diterima gitu loh. Gak apa-apa. Oke. Ya. Pak, kita baca aja. Enggak usah saya ngomong Iya, dari iya. Alkitab. Yohanes Silakan. 16 ayat 24. Ayat 26. Yohanes 16 ayat 26. Pak. Silakan dibaca. Pak Hia, saran saya begini loh. Kalau mau jadi pengajar, setidaknya